Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat At-Taqwa yang dirahmati Allah, Allah menciptakan makhluknya dengan maha adil. Setiap makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kelebihan dan kekurangan. Demikian pula dengan jin dan setan. Meski mempunyai kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia, namun mereka tetap saja mempunyai kelemahan. Maka sejatinya, manusia sebagai makhluk yang diciptakan Allah hanya takut kepada Zat yang Maha Kuasa, tidak kepada yang lain. Seringkali, manusia mempunyai perasaan ketakutan yang amat dalam menghadapi jin dan setan. Jin dan setan memang diciptakan untuk mengganggu dan mengetes sampai sejauh mana keimanan diri manusia kepada Allah Sang Pencipta. Namun, bagi manusia yang lemah, jin dan setan seringkali membuat manusia berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal, kuncinya adalah berpatokannya kepada hanya yang satu yang maha segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada hal lain yang mampu menyamainya. Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut untuk membahas video kali ini, kami ingatkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar sahabat semua tidak ketinggalan update video selanjutnya dari kami. Inilah 5 kelemahan jin dan setan yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama, jin takluk kepada Nabi Sulaiman. Salah satu mukjizat Nabi Sulaiman alaihi salam adalah mengumpulkan seluruh pasukannya untuk berkumpul di aula kerajaan. Beliau memanggil tentara dari berbagai kalangan makhluk, mulai dari manusia, jin, hingga hewan, burung hudhud. Hal ini dijelaskan dalam surat An-Naml ayat 17. Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan. Kemudian, Nabi Sulaiman juga berhasil menundukkan jin untuk bekerja di bawah perintahnya. Mukjizat Nabi Sulaiman ini diceritakan dalam surat Saba ayat 13. Mereka bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya, di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Yang kedua, jin dan setan tidak dapat menyerupai Rasulullah. Dalam hadis riwayat Tirmizi disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka itu benar aku, karena setan tidak mungkin menyerupaiku." Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya yang ketiga adalah tidak bisa mengalahkan orang-orang saleh. Setan pernah mengatakan ketika berdialog dengan Allah dalam surat Al-Hijr ayat 39-40. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka." Quran Surat Al-Hijr. Yang keempat, setan takut dan lari oleh sebagian hamba Allah. Setan takut kepada sebagian hamba Allah karena keimanan yang dimilikinya. Apabila seseorang betul-betul memegang ajaran agamanya dengan benar, serta menancapkan keimanannya dengan tangguh, maka setan pun akan takut dan lari. Imam Tirmizi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar, "Sesungguhnya setan sangat takut olehmu, hai Umar." Hadis riwayat Tirmizi. Bukan hanya kepada Umar, akan tetapi setan atau jin kafir juga akan takut oleh orang-orang beriman yang betul-betul dengan keimanannya. Dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir pernah mengutip sebuah hadis berikut ini. Sesungguhnya, orang mukmin akan dapat mengendalikan atau mengalahkan syaitannya sebagaimana salah seorang dari kalian yang dapat mengendalikan untanya ketika berpergian. Hadis riwayat Ahmad. Bahkan, apabila seseorang betul-betul dan terus-menerus taat dan saleh, ia dapat membawa karinnya, penyertanya, karena setiap manusia itu pasti disertai oleh setan di sebelah kirinya dan malaikat di sebelah kanannya, atau sering disebut dengan karin. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada seorang pun kecuali ia disertai oleh seorang karin atau penyerta dari jin dan seorang karin dari malaikat.
Para sahabat bertanya, "Apakah termasuk Anda juga, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ya, termasuk saya. Hanya saja Allah menolong saya sehingga jin itu masuk Islam. Ia tidak pernah menyuruh saya kecuali untuk kebaikan." Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, jin tidak dapat membuka pintu yang sudah ditutup dengan menyebut nama Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Tutuplah pintu-pintu itu dan sebutlah nama Allah, karena setan tidak akan membuka pintu yang sudah terkunci dengan menyebut nama Allah. Tutup jugalah tempat air minum dan bejana-bejana kalian sambil menyebut nama Allah, meskipun kalian hanya menyimpan sesuatu di dalamnya. Dan ketika hendak tidur, matikanlah lampu-lampu kalian." Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai 5 kelemahan jin dan setan yang disebutkan dalam Al-Quran. Semoga video ini bisa memberikan tambahan ilmu dan pencerahan bagi kita semua. Jika ada pertanyaan atau pendapat dari sahabat semua, silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.